Bidi yang turut menyebutkan nasab Alawiyin yang tersambung. Imam As-Sakhawi yang menyebutkan nasab yang bersambung pada Ubaidillah bin Ahmad. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama besar yang juga ahli nasab yang turut menyebutkan sanadnya bersambung ke Ubaidillah bin Ahmad. Al-Ayashi yang menyebutkan nasab yang bersambung hingga Ubaidillah bin Ahmad. Syekh Al-Muhibbi dalam kitabnya Khulasatul Athar menuturkan keluarga Ba'alawi dinisbatkan kepada Alwi. Alwi ini adalah putra Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Beliau adalah sosok yang menjadi muara berkumpulnya nasab mereka. Nasab mereka telah disepakati oleh para ulama ahli tahqiq dan telah diperhatikan untuk dijelaskan oleh banyak ulama. Lalu Syekh Yusuf An-Nabhani, seorang mufti besar dan guru dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, guru dari Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, menjelaskan dalam mukaddimah kitabnya Riyadul Jannah, sesungguhnya para sada al-Ba'alawi telah disepakati oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sepanjang masa dan di setiap tempat, bahwa mereka termasuk ahlul bait yang paling sahih nasabnya, paling kokoh kemuliaannya, dan paling banyak ilmu, amal, keutamaan serta adabnya. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari bahkan mencantumkan Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Saggaf yang merupakan salah satu pendiri Rabithah Alawiyah dalam Qanun Asasi saat pendirian Nahdlatul Ulama. Kita tentu tidak merasa perlu meyakinkan penduduk untuk mempercayai dan menghargai para ulama-ulama tersebut, karena mereka semua bagai matahari di siang hari yang dikenal luas kejujuran dan keilmuannya. Tidak mungkin para ulama-ulama besar tersebut sengaja berbohong bersama-sama dan tidak berusaha memastikan informasi yang mereka sampaikan, apalagi Rasulullah SAW menyampaikan ancaman neraka bagi yang berbohong atas nasab. Sejarah Alawiyin telah jelas disertai lokasi makam dan tempat bersejarah mereka yang terjaga hingga kini. Dapatkah penuduh sebutkan satu saja ulama atau ahli nasab terdahulu di Hadramut yang menafikan bukti-bukti sejarah tersebut? Lalu apakah catatan nasab Rabithah Alawiyah diakui ahli nasab dan Naqabah internasional? Tentunya tidak hanya sekedar surat dengan cap dan tanda tangan. Hubungan dengan ahli nasab dan Naqabah di Yaman terjalin dengan baik. Naqabah Mesir yang beberapa kali berkunjung ke Rabithah Alawiyah. Naqabah Al-Idrisi Al-Hasani Libya yang memiliki hubungan baik dengan Rabithah Alawiyah. Syekh Dr. Muhammad Asy-Syuhumi Al-Idrisi bahkan mengatakan, bisa saya katakan bahwa paling bagusnya Rabithah dari semua Rabithah yang mencatat garis keturunan anak cucu Nabi Muhammad SAW, yang paling bagus adalah Rabithah yang ada di Indonesia, yang paling teratur dan paling memiliki kesemangatan untuk memperbaiki, termasuk adanya takrir pengakuan nasab Alawiyin oleh Imam Yaman Yahya Hamiduddin, juga takrir di Hijaz yang terdapat dalam tulisan Syarif Ibrahim bin Mansur Al-Amir. Bahkan Alawiyin beberapa kali dipercaya menjadi pimpinan Naqabatul Ashraf di Hijaz, Makkah dan Madinah hingga masa pemerintahan Utsmani. Alawiyin tidak sedikit pun ditolak atau diragukan untuk memimpin para keturunan Rasulullah di Hijaz atau di Yaman oleh para ulama besar setempat dan para keturunan lainnya. Salah satunya yaitu Al-Habib Alwi bin Ahmad As-Saggaf, mufti mazhab Syafi'i di kota Mekkah pada zamannya, dan pengarang kitab Tarsyihul Mustafidin, salah satu kitab fikih rujukan para ulama dunia termasuk di Nusantara. Lalu penuduh rajin sebut tes DNA sebagai solusi. Mungkin informasi tentang fatwa larangan menggunakan tes DNA untuk nasab yang jauh belum sampai kepada penuduh, yakni Lembaga Internasional Rabithah Alam Islami di Hijaz, Darul Ifta Qatar, dan Darul Ifta Mesir yang telah memberikan fatwa melarang isbat nasab jauh melalui tes DNA. Atau menuduh jumlah keturunan ke-38 sampai 44 sebagai tidak logis. Maka penuduh perlu melihat jumlah keturunan dari jalur keturunan Rasulullah lainnya selain Alawiyin, yang ternyata juga di range yang sama. Karena coba-coba hitung pakai kalkulator, ternyata justru beresiko malah jadi menafikan adanya keturunan Rasulullah SAW. Bukti bahwa nasab tersebut sudah memenuhi syarat syuhrah wal istifadhah juga tidak terbantahkan dengan tidak adanya penolakan dari abad ke abad. Juga diakui oleh para ulama besar dan ahli nasab dari masa ke masa. Tidak disebutkannya sebuah nama pada suatu kitab nasab tidak dapat diartikan orang tersebut tidak ada atau bahkan fiktif, karena terdapat ulama dan ahli nasab thiqah lainnya yang menulis dan menambahkan. Maktab Daimi di dalam Rabithah Alawiyah ditujukan untuk melanjutkan catatan-catatan nasab dari para pencatat terdahulu kalangan Alawiyin untuk diteruskan di Indonesia demi menjaga keberlangsungan dan pemutakhiran catatan nasab tersebut. Jadi, meski didirikan tahun 1928, catatan nasab yang digunakan bersambung sanadnya dari ahli keluarga dan nasab zaman ke zaman.
Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat para kiai, ulama dan banyak pihak yang berdiri membela para habaib. Jika ada beberapa oknum habaib yang belum mengikuti kemuliaan akhlak dan kesolehan datuk-datuknya, maka kami memohon doa antum semuanya agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah mereka menuju kebaikan. Nasab yang bagus itu bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk meremehkan orang lain. Nasab yang bagus itu adalah tuntutan bagi kamu. Kamu harus seperti datuk-datuk kamu yang baik, yang soleh. Dulu kakek-kakek kita itu dicintai masyarakat karena kontribusi sosialnya yang nyata di masyarakat. Masyarakat menyaksikan akhlaknya yang mulia, ilmunya yang luas. Kemudian bagaimana ketika duduk bersama datuk-datuk kita, mereka bisa mendapatkan solusi atas semua permasalahan hidup mereka. Kita sudah jauh berbeda dengan mereka saat ini. Bukan malah nasab itu dikapitalisasi, dijadikan kebanggaan karena tidak ada gunanya sama sekali. Anda tidak mendapatkan ini dari usaha Anda. Dan kepada para habaib yang telah berusaha melanjutkan estafet keilmuan, akhlak, juga kontribusi bermasyarakat sebagaimana datuk-datuknya, maka kami mohon doa agar mereka pun diberi kekuatan oleh Allah untuk dapat istiqamah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengaku-ngaku nasab atau keturunan yang dia sendiri tidak mengetahuinya, maka jadi kafirlah ia kepada Allah. Dan barang siapa mengingkari nasab, walaupun samar nasab tersebut, maka kafirlah ia kepada Allah. Barang siapa yang mengaku ayah kepada selain ayahnya, atau bersandar kepada yang bukan walinya, maka laknat Allah, juga para malaikat dan semua manusia menimpa mereka. Dan pada hari kiamat, Allah tidak akan menerima dari mereka, baik yang fardu maupun yang sunnah. Kita justru banyak melihat kalangan Alawiyin melahirkan banyak ulama, orang-orang soleh, wali-wali besar, dan banyak yang berakhir husnul khatimah dengan wafat setelah syahadat, dalam kondisi sholat, membaca Al-Quran, maupun ibadah lainnya. Jauh dari tuduhan kaum terlaknat atau pembohong. Namun kami peringatkan, janganlah kita mencaci para penuduh, menghina mereka, atau berlaku kasar pada mereka. Karena setiap manusia pasti berbuat kesalahan. Dan kesalahan tidak menjadikan pelakunya terhina selama ia memperbaiki kesalahannya serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah bagi kita semua. Dan semoga umat ini dipenuhi rasa saling menghargai, menghormati, dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Gak perlu izin untuk share, download, re-upload video ini. Justru menjadi hujah bagi kamu yang telah berperan dalam menyebarkan hal ini kepada seluruh kalangan.